Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama channel YouTube Mina Berkah Hoysokla. Selamat bertemu lagi bersama Bang Joy Montenegro. Pada hari ini alhamdulillah masih dalam keadaan cuaca cerah ya. Dan kebetulan saya dalam kegiatan hari ini agak nyantai ya. Namun saya ingin menunjukkan atau berbagi tentang pengalaman saya dalam budidaya perikanan, dan kebetulan kemarin saya habis mengangkat telur ya, telur gurame, dan pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan buat rekan-rekan peternak ikan yang masih pemula seperti saya, dan saya memiliki satu sarang ya, satu sarang telur gurame. Kebetulan pas sudah 2 hari saya angkat. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa menginspirasi atau menjadi ya, pengetahuan buat teman-teman yang masih pemula. Ya, inilah saya tunjukkan telur gurame yang baru menetas usia 2 hari. Inilah telurnya. Ya, baik para pemirsa dan rekan-rekan pecinta penghobi peternak ikan gurame. Inilah telur gurame saya ya, yang sudah berusia atau berumur 2 hari kemarin diangkat dari sarangnya. Nah, para pemirsa yang belum mengetahui telur gurame adalah ini warnanya kuning ya, tapi sudah hidup karena sudah dipisahkan dari sarangnya ya. Nah, inilah larva telur gurame sudah menetas. Nah, saya juga ingin berbagi ya, karena kadang-kadang banyak rekan-rekan yang bertanya, telur gurame yang kayak apa sih? Nah, terus cara merawatnya bagaimana? Ya, kebetulan ya sesuai pengalaman dan pengetahuan saya, sekalipun lagi nyantai. Nah, jadi untuk cara merawat atau mengelola telur gurame seperti yang punya saya ini, setelah menetas dari sarang, diangkat dari sarangnya dan dipisahkan, dikeluarkan, maka dimasukkan ke dalam jolang ya. Nah, kebetulan satu sarang ini telurnya cukup banyak ya, bisa menjadi 4 jolang ya, atau 4 baskom. Selanjutnya setelah diangkat ya, di dalam baskom itu mudah-mudahan buat para pemirsa ya menambah ya, menambah nanti yang penasaran, waduh gimana cara ngangkat telur gurame, terus gimana setelah diangkat ya. Setelah diangkat udah berusia 2 hari, diangkat dalam baskom, disimpan di tempat yang teduh atau sejuk ya, seperti saya ini. Setelah jadi 4 baskom ya, mudah-mudahan nanti larva ini anaknya bisa tumbuh sehat dan bisa hidup banyak gitu ya. Ya, mudah-mudahan antara 2 sampai 4 ribu. Mudah-mudahan kalau perawatannya atau pengelolaannya bagus ya, akan ditekan kematian sekecil mungkin dan bisa menghasilkan anak gurame yang maksimal ya. Setelah disimpan di tempat yang sejuk, selanjutnya jangan sampai terkena sinar matahari langsung ya, atau kena panas, karena kalau kena sinar matahari akan mati ya, banyak yang busuk. Sekalipun ini sudah hidup ya, sudah keluar ekornya ya. Setelah disimpan di tempat yang sejuk, tidak kena sinar matahari langsung, dan faktor yang paling penting adalah jangan dikasih makan ya para pemirsa. Karena ini kulit telurnya itu sudah menjadi zat makanan, atau jadi selama masa menetas sampai 1 minggu itu sudah tersedia zat makanan, jadi tidak usah dikasih makan. Nah, telur yang sudah hidup ini berwarna kuning. Nanti kalau sudah telurnya lepas,
sudah keluar ekornya, kepalanya sudah berbentuk ikan. Setelah usia 1 minggu, ya kita sudah menyiapkan kolam dan bisa diturunkan ke kolam, ya. Jadi buat para pemirsa, sekali lagi, kalau sudah diangkat telur dari sarangnya dari kolam, dimasukkan ke dalam baskom, ya, terus disimpan di tempat yang sejuk atau teduh, tidak terkena sinar matahari langsung, ya. Terus pada saat malam hari ataupun siang hari juga harus ditutup, ya. Nah, tutupnya seperti ini, ya. Ditutup pakai wide, ya, atau karung bekas. Nah, gini. Jadi untuk serangga atau sampah-sampah yang bisa membahayakan terhalang oleh tutup ini, tapi udara masih juga bisa masuk. Nah, terus hal yang penting lagi para pemirsa, ya, jangan sampai ketetesan serangga, ya, baik nyamuk ataupun apalah kalau malam hari. Nah, itu membuat larva telur gurame mati, ya, kalau ketetesan, ya, serangga apa saja. Makanya untuk pengamannya, ya, ditutup dengan wide, ya, yang bisa menghalangi tapi ada udara masuk. Jadi sekali lagi, sekalipun sambil santai, ya, berbagi pengalaman sesuai pengetahuan saya untuk merawat larva atau telur gurame. Yang pertama, setelah diangkat itu disimpan di baskom atau jolang. Setelah disimpan di jolang, berarti disimpan di tempat yang teduh. Yang ketiga, tidak perlu memberi makan karena sudah tersedia zat makanan. Yang keempat, ditutup sekalipun rapat tapi ada udara masuk. Nah, kalau sudah berubah warnanya, sudah keluar ekor dan kepala, sampai usia 7-8 hari, baru kita setelah menyiapkan kolam bisa diturunkan ke kolam, ya. Tapi kolamnya para pemirsa itu yang steril, tidak ada ikan yang lain supaya mulus, ya, atau tidak ada hama yang bisa mengganggu pertumbuhannya ikan gurame ini. Yaitu barangkali yang bisa saya sampaikan, sekalipun lagi dalam keadaan santai kegiatan saya, pas nengok kolam kebetulan ada sarang gurame, pas diangkat ada telurnya sudah menetas. Ya, ini cara merawatnya menurut pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan atau pengetahuan buat para pecinta, penghobi, peternak gurame yang barangkali guramenya sudah menjadi indukan, sudah mulai bertelur, ya. Itulah tip atau trik cara merawat larva anak gurame. Mudah-mudahan gurame saya ini nanti sampai pada waktunya bisa menetas dan tumbuh hidup dengan baik, sehat-sehat, dan mencapai hasil yang maksimal. Itu saja para pemirsa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Buat para pemirsa yang selalu update, nanti juga pas menurunkan ke kolam pasti akan saya videokan lagi, ya. Maka dari itu selalu update, ya. Dan kalau bermanfaat tinggal video ini di like dan di subscribe dan di share. Itu saja dari saya atas pemaparan atau, ya, pengalaman praktek pengetahuan yang saya miliki. Dan atas segala kelemahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.